Assalamualaikum teman-teman. Jadi ini aku udah copot ya bodi depan sama laher-lahernya juga. Terus tempetnya atau grease aku pakai dari Top One. Nah ini udah dibongkar sebenarnya ya. Aku nggak sempat nge-record karena posisi hujan dan malam juga sih. Ini mungkin hasilnya kurang jelas ya. Dan aku juga nggak ngerekam total gitu. Intinya ini tadi aku udah ngerjain sebagian, tinggal pasang doang. Sama ini nih si lahernya yang kemarin itu makanya dia yang KW, jenisnya yang jenis Fatio gitu ya, jenisnya tuh ya yang ada rumahannya gitu ya. Sebenarnya kalau pakai yang merekan sih nggak masalah gitu, tapi kalau yang ini tuh merek Cina, aku lupa dah namanya gitu. Pokoknya ini yang bikin goyang-goyang parah ya ini gitu teman-teman. Nah tinggal dipasang doang ini karena udah clear juga. Jadi ini tinggal dikencengin sama di setel ya. Teman-teman bisa digoyang-goyang ini atau ditarik di bagian di bagian depan ya. Tinggal diangkat dikit terus ditarik, dikencengin gitu teman-teman. Nanti kerasa kok kalau misalnya emang masih goyang gitu ya. Oke, ini udah beda hari ya teman-teman. Ini aku bongkar lagi karena ini aku ada miss teknisinya malam-malam gitu. Ini aku tutupnya kemarin di sini, aturan mah di bawah si pengunci ya. Karena ini tugasnya buat nutupin si grease biar nggak terekspos atau kena air gitu teman-teman. Oke, ini aku langsung pasang aja ya teman-teman. Jadi sekalian gitu untuk penggantian stangnya. Sebenarnya lagi males bongkar aku nih sebenarnya ya. Tapi udahlah sekalian deh gitu. Udah terlanjur capek. Nah nih, jadi si ini kan belum kekencengin. Nah ini fungsinya jadi nggak bisa ya teman-teman untuk ngunci atau ngebukanya gitu kalau kita pasang bracket kayak gini. Jadi ya udahlah, nggak ada masalah juga sih. Ini cuman biar kuncinya jadi panjang aja sih kalau aku belinya juga gitu. Oke, ini jadinya yang udah terpasang ya si stang sama racer sama bracketnya gitu teman-teman. Nah untuk kontaknya sendiri ini bisa ya teman-teman untuk dipasangin stang jadi nggak ada gangguan gitu. Kondisinya normal semua, terus juga udah dicek dipasang. Sekarang udah nggak nyisa lagi, gasnya lebih enteng, untuk dijepitnya juga sama jalur lebih bagus. Terus kabel ini juga karena aku kemarin motong yang nggak banyak, jadi masih panjang aja, masih oke semua. Jadi nggak ada yang perlu di gimanain gitu jalurnya, pokoknya aman lah gitu. Tinggal kita ngerubah dudukan aja sama kenyamanan kita buat di racer yang baru atau stang yang baru ya. Cuman fungsi di kunci itu doang tuh yang jadi minus gitu. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas sedikit ya. Ntar dulu deh, sambil di jalan ntar ribet. Aku bahas ini sedikit. Jadi stang ini lebih lebar dari bawaan FU. Aku sih nyaman-nyaman aja ya kalau teman-teman pernah naik CRF Tiger, motor-motor gede lah yang pakai stang bar, itu lebarnya kurang lebih mirip. Bedanya ini lebih di bawah aja. Kalau misalnya Tiger kan di atas kayak Lek gitu, cuman handlingnya mirip-mirip gitu karakternya ya. Ini udah lumayan enak-enak aja sih, nggak secapek itu ternyata. Menurutku posisi badan jadi lebih presisi ya. Ini aku habis ngambil uang temen-temen, jadi mungkin ini videonya bakalan nunjukin aku beli pancing ya. Soalnya kemarin aku matain pancing waktu ada perjalanan dinas. Hari ini sebenarnya hari kerja teman-teman, cuman aku masih dapat libur bebas kerja hari ini karena kemarin ke lokasi luar kota gitu. Masih ada 1 hari, lumayan buat beli pancing sama bosku. Ini lagi OTW ke rumah dia dulu karena dia yang jago teman-teman. Nah kalau untuk untuk si combine-nya NGRT sama ini, aku sih nggak ada masalah ternyata ya. Penyesuaiannya nggak selama itu. Cuman memang kalau sama Nui gitu, kalau si step underbone ya, itu aku memang rasanya masih lebih enakan si Nui. Tapi ini lama-lama juga kayaknya biasa aja sih, nah mirip-mirip si Ninja kayak gitu tuh kakinya kalau pakai NGRT teman-teman, mirip kayak gitu posisinya. Sama ini ada plus minus ya si NGRT ini. Untuk
footrestnya yang bagian kaki. Dia kan kelebihannya itu kan agak pendek ya, jadi ngepas gitu, kita nggak bakal takut kena jalan lah kalau nikung-nikung gitu ya, nggak sampai cornering juga sih, cuman lebih merasa lebih aman aja. Sama dia tuh kan agak tajam-tajam tuh ya teman-teman, ada motif duri-durinya gitu, itu menambah grip di kaki ya, nih jadinya lengket banget, jadi itu nilai plusnya. Cuman tidak sesempurna itu juga, dalam artian kalau teman-teman yang senang kebersihan gitu, kalau ya mungkin kalau di kota nggak ngaruh sih ya, karena jalan pada aspal beton semua rata-rata, kalau enggak ya udah di paving gitu ya. Kalau di sini tuh kalau kita dari lapangan tuh sepatu udah pasti kotor teman-teman, jadi pada nempel di skat antara gigi-giginya itu gitu. Ini paling nih, ini doang nih aku mau turunin sedikit lagi gitu, karena ini agak sedikit lebih lurus jadi aku kurang nyaman, nanti aku turunin aja. Cuman ini coba aku dorong tadi kencang banget di sini, stangnya termasuk kencang. Kalau ditanya ini RZR, bukan, kayaknya RZR, tapi nggak tahu juga apa RZR, aku nggak tahu bedainnya gitu, soalnya aku kemarin kan beli sepaket ya. Oh, ini udah enak banget. Sekalian aja nanti aku mungkin isi bensin lah ya teman-teman, biar si karbu aku selesaiin gitu. Jadi tinggal si karbu sama si DI Predator aja, cuman nggak bisa kepasang-pasang ya gara-gara aku kan masih lagi nungguin itu tuh habisnya lebih irit apa enggak gitu daripada yang kemarin gitu teman-teman. Feelingnya kayak gini. Oh iya, satu lagi, aku ini kan sebenarnya jadi agak cacat ya teman-teman di bagian tangan kiri. Tangan kananku juga cacat sih sebenarnya. Jadi udah pernah patah di sini, terus yang ini patah di sini gitu teman-teman. Jadi tanganku ini lebih panjang sebelah kanan, jadinya sebelah kiri lebih pendek otomatis gara-gara patah itu. Kelihatan ya di jarak jempol gitu. Nah, pakai handle ini nggak ada masalah sih. Jadi kalau untuk teman-teman yang notabene-nya normal kondisinya, nggak ada cacat kayak bekas patah atau sebagainya, itu harusnya nyaman-nyaman aja, karena ini feelingnya kayak naik motor trail. Kalau yang pernah naik motor trail ya mirip tuh kayak gitu, bedanya cuman ini kita lebih di bawah gitu, kalau si trail dia agak di atas gitu teman-teman. Ini aku udah mau sampai rumah bosku ya di kanan, nanti mungkin aku lanjutin videonya, tapi kalau di dalam toko mancing sih kayaknya nggak ngerekam juga ya, nggak enak juga gitu. Jadi nanti pas mau ngisi bensin aja deh lanjutin ngerekamnya gitu. Oke deh. Oke, ini juga aku boncengan ya sama temen nih, beli pancing gitu satu set karena kemarin patah sama diganti sekalian deh gitu, jadi belanja ini boncengan ya, nggak pakai view, susah bawanya gitu. Jadi yang pemasangan karbu sama CDI Predatornya mungkin agak ketunda lah ya. Sebenarnya kalau CDI tinggal pasang, cuman aku nanti aja lah bongkarnya sekalian gitu teman-teman. Aku di hari Minggu nanti nih adekku yang pertama mau nikah gitu, jadi mungkin waktunya bakalan mepet kalau sekarang karena lagi rame juga di rumah ya. Kalau kita mesti nyetel karbu dalam waktu dekat takutnya belum nemu gitu. Cuman kalau standaran ini biasanya sih nggak jauh-jauh dari situ lah. Kalau PJ-nya mungkin di 35 sampai 38, mentok-mentok di 40, tapi kayaknya sih di 35 ya kayaknya nih, karena kan ini motor juga pakai filter nantinya gitu, nggak di open filter, jadi nanti mungkin nyobanya di 35 110 atau 112 ya, sekitar itu kali ya, yang standar dulu yang dicoba. Nanti kalau misalnya belum nemu ya tinggal dicari sampai nemu ya gitu ya teman-teman. Ini juga di speedometer juga jamnya nih belum kesetel tuh, masih jam 10:07 karena kemarin sempet dicopot total ya, nggak ada arus dia waktu aku ganti komstir gitu teman-teman. Jadi mesti di adjust lagi, cuman aku belum adjust ya, santai lah, urusan itu gampang nyetelnya gitu. Yang pasti nih si handlingnya
yang aku rasain setelah pakai long bar ya, aku bilangnya nih. Berasa hilang segitiganya, tapi untuk belok-belok powernya lebih ada gitu. Jadi kita nggak butuh effort kayak yang berlebihan gitu. Ini kayak gini nih posisinya, ini enak aja gitu daripada stang bawaan, karena ini lebih lebar gitu teman-teman. Kurang tahu kalau di teman-teman yang lain. Terus pas di combine sama si NGRT duduknya yang agak lebih tinggi, ya enak-enak aja sih lama-lama ya. Cuman kalau sama Nui kemarin mungkin lebih enak lagi kali, ya nggak tahu juga gitu. Cuman sekarang aku udah terbiasa ya. Pembiasaannya kalau dari stang aku nggak butuh waktu lama karena ini emang nyaman, apalagi kopstirku baru ya, jadi nih beloknya udah enak banget. Kalau yang si apa nih, si footstep emang agak butuh waktu sekitar 1-2 hari lah gitu, baru lumayan enak gitu. Sekarang sih enak-enak aja karena rem belakang juga jadinya pakem gitu. Ini nih kayak gini nih, aku ngerem belakang injak dikit-dikit gitu, ngerem dia. Udah gitu doang sih. Tadi habis beli pancing ya, habis 700 ribuan. Beli satu set soalnya, beli baru gitu. Kemarin aku pinjam punya bos ya, jadi nggak punya pancing sendiri, sekarang udah punya, tapi ditinggal di tempat bos aja karena aku kalau berangkat sendiri juga nggak mungkin gitu buat mancing. Kalau bensin ini kan sebenarnya tadi rencananya kan ini udah 101 ya, kalau di tripnya 101,8 ya, hampir mau 2 lah. Sebenarnya aku udah bisa isi bensin buat ngecek habis berapa liternya untuk penggunaan karbu vakum yang udah dibenerin repair kitnya sama dikombin dengan busi iridium coil A100. Tapi berhubung tadi aku habis duitnya di 700-an, terus ada bayar sewa mobil 350, narik 1 juta tadi, udah habis teman-teman uangnya. Jadi beli bensinnya takutnya nggak cukup gitu buat full tank pertama, nggak ada uang 50 ribuan lagi gitu. Jadi aku ntar aja ngisinya, ntar aku konten lagi deh kalau emang waktunya ada gitu ya. Oke, sekian dulu nih tampilannya kayak gini nih. Tuh. Lumayan keren ya, jadi lebih panjang gitu. Kalau yang bawaan di sini nih. Kalau tingginya kemarin aku coba ukur mirip-mirip aja. Selesai deh. Oke. Assalamualaikum.